Pace Ebene. Perkenalkan, nama saya Erika Siahaan. Saya sudah menikah. Suami saya Tumpal Haloho. Kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar. Kami berparoki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian saya bagaimana kedekatan saya, keluarga saya kepada kitab suci. Sejak saya masih kecil, orang tua saya di kampung sudah membiasakan untuk melaksanakan ibadah atau kebaktian di rumah setelah selesai makan malam. Hal ini rutin kami lakukan di rumah dulu setiap malam setelah selesai makan malam. Bapak selalu bercerita, mengambil cerita-cerita dari kitab suci dan menceritakan itu ke kami anak-anaknya. Dia berusaha meskipun di kampung, meskipun pendidikan yang sangat terbatas, tetapi orang tua saya menanamkan kepada kami bagaimana kami bisa mencintai kitab suci, mengajarkan itu kepada kami dengan sebaik-baiknya. Seturut berjalannya waktu, setelah saya tamat sekolah SD, saya merantau dari kampung untuk melanjutkan sekolah saya dan masuk asrama tingkat SLTP dan tingkat SLTA. Di sana saya diajarkan juga di asrama bagaimana kita mengenal kitab suci, karena toh juga ada kebaktian-kebaktian pagi, kebaktian sore di sekolah saya dulu di asrama. Apa yang orang tua berikan kepada saya, yang diberikan atau yang ditanamkan orang tua saya kepada saya pribadi dan kami semua anak-anaknya, sampai sekarang itu sangat-sangat melekat dan tertanam, terpatri demikianlah. Setelah saya tamat sekolah untuk mencari pekerjaan, kebiasaan untuk membaca kitab suci ini mulai agak-agak terlupakan karena mungkin ada pengaruh dari berpindah-pindah tempat, mencari pekerjaan, komunitas yang baru, nah seperti itu. Untuk membaca kitab suci ini sepertinya terabaikan. Setelah saya menikah pada tahun 1989, saya terpilih menjadi pengurus gereja. Hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sulit sebenarnya bagi saya karena tidak adanya pengetahuan untuk itu. Tetapi hal ini juga mengingatkan saya kembali dengan apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua saya dulu sejak kecil kepada saya. Akhirnya kedekatan kita kepada kitab suci menjadi tumbuh kembali, karena tentunya kita akan dihadapkan dengan bacaan-bacaan, menjadi petugas dan sebagainya. Nah, mulai dari situ untuk membuka kitab suci menjadi timbul kembali, baik di dalam gereja, tugas-tugas di lingkungan, dan di rumah juga saya kembali membuka kitab suci. Pada waktu itu saya sudah mempunyai anak 2 orang, dan kepada mereka juga sejak kecil saya perkenalkan itu kitab suci melalui buku-buku dongeng yang berisikan kitab suci tentunya, karena banyak di toko-toko buku saya berikan kepada mereka. Mulai dari situ mereka juga ingin atau rasa ingin tahu mereka untuk membaca kitab suci itu terbangun dengan baik. Nilai agama mereka sangat-sangat baik di sekolah. Artinya mereka bisa memberikan nilai yang baik setelah mendapatkan ajaran-ajaran ataupun pembelajaran kitab suci yang pertama yang diberikan dari keluarga tersebut. Saya sangat bersyukur dengan itu. Setelah mereka juga melanjutkan sekolahnya di Medan atau di luar kota, mereka saya bekali kitab suci. Dan mereka saya lihat
membaca kitab suci. Pernah saya lihat buku anak saya, rupanya dia bukan hanya sekedar membaca, karena di dalam ayat-ayat tertentu mereka, anak saya ini menggarisbawahi ayat-ayat yang mungkin sangat kena di hati. Nah, seperti itu. Bisa saya katakan bahwa di keluarga kami, kebiasaan membaca kitab suci itu sudah sangat kami lakukan. Setelah kami melakukan ini semua, membaca kitab suci, sangat-sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hidup berkeluarga, suami istri, dan anak-anak. Ya, tentunya saya rasakan hidup itu akan lebih baik, pikiran kita akan lebih tenang, sikap kita pun di dalam keluarga akan lebih terpelihara dan baik. Dan begitu juga di luar. Harapan saya ke depan, hal ini akan sangat-sangat baik diteruskan di dalam keluarga, dan kelak di kemudian hari di keluarga anak-anak. Harapan saya semoga juga para keluarga-keluarga dimanapun berada, supaya kita mencintai kitab suci kita ini, membaca ayat-ayat yang sangat bernas, yang saya alami akan membuat hidup saya semakin baik, dan juga hidup keluarga-keluarga yang ada di Keuskupan Agung Medan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.